Shalom Ibu-ibu sekalian, selamat sore. Tidak terasa waktu begitu cepat berjalan, bulan demi bulan sampai pada hari ini kita merupakan Kamis yang keempat di dalam bulan Oktober. Sebagaimana biasa setiap Kamis yang terakhir kita akan mengadakan persekutuan doa ya. Kebetulan hari ini adalah Kamis yang keempat ya. Nah, minggu depan masih ada Kamis yang kelima. Jadi kita pakai Kamis yang keempat ini untuk mengadakan persekutuan doa. Ya, kita akan mulai dengan memuji Tuhan. Jiwaku terbuka ya Tuhan. Jiwaku terbuka untukmu Tuhan, selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Jiwaku terbuka, jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan, selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Mari kita masuk dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kalau pada sore ini kami boleh kembali lagi untuk bersama-sama bersekutu dengan Tuhan. Ya Tuhan, kami hendak memuji membesarkan nama Tuhan. Kami juga mau menaikkan beberapa pokok doa. Kami percaya Tuhan Engkau hadir di tengah kami. Engkau pimpin, Engkau berkati acara persekutuan kami dari permulaan sampai selesainya nanti. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Engkau pakai kedua hamba-Mu yang lemah ini, urapi mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu supaya mereka boleh menjadi alat di tangan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa menyerahkan acara ini ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jiwaku terbuka ya Tuhan. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan, selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Ya, kita akan membaca firman Tuhan di dalam Roma pasal 1 ayat 16 dan 17. Roma pasal 1 ayat 16 dan 17. Demikian bunyinya. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh di dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah
yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Ya, ibu-ibu sekalian, kita sering kali mendengar orang mengatakan Injil, ya. Nah, bahkan mungkin kita sendiri juga sering mengatakan tentang Injil ini. Di dalam Alkitab ada juga tertulis tentang kata Injil, ya. Seperti kita melihat dalam Injil Matius sampai dengan Yohanes, ya. Matius, Injil Markus, Injil Lukas, dan Injil Yohanes. Nah, di dalam keempat Injil inilah tercantum riwayat hidup Tuhan Yesus. Dari dia lahir sampai dia mati, bangkit, naik ke surga, bahkan datang kembali ke dalam dunia ini. Kata Injil itu berasal dari bahasa Yunani yang berarti kabar baik. Kabar baik tentang apa itu? Apa artinya Injil? Ya, ada beberapa arti tentang Injil, ya. Yang pertama, seperti dalam Roma 1 ayat 16 tadi mengatakan, Injil itu merupakan kekuatan Allah yang menyelamatkan. Ya. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Injil itu berarti dia bisa menyelamatkan. Saudara sekalian, keselamatan itu adalah lawan dari murka Allah atau hukuman Allah. Umat manusia itu terancam oleh hukuman Allah yang akan membawa manusia itu kepada kematian dan kebinasaan baginya. Tetapi dengan percaya kepada Injil itu, maka kita akan diselamatkan dari murka Allah. Keselamatan itu dianugerahkan kepada setiap orang yang mau percaya kepadanya. Alkitab mengatakan pertama-tama kepada orang Yahudi, tetapi juga kepada orang Yunani. Itulah Injil. Injil merupakan kekuatan Allah yang menyelamatkan manusia yang mau percaya kepada dia. Dan yang kedua, kata Injil ini berkaitan dengan satu pribadi yang unik, yaitu anak Allah. Anak Allah yang maha kuasa. Injil bukan berbicara tentang engkau akan sembuh. Injil juga bukan berarti bicara tentang orang akan sukses. Bukan juga berbicara tentang soal kehidupan yang lancar. Tapi Injil berbicara tentang pribadi Yesus Kristus yang datang dari keturunan Daud. Dia adalah Mesias. Dia adalah seorang juru selamat yang dijanjikan akan memerintah selama-lamanya. Nah, di dalam keempat Injil inilah mencatat tentang kelahiran Yesus, kematian, kebangkitan, kedatangannya ke dunia. Injil ini bukanlah merupakan rekayasa atau bikinan manusia. Injil itu adalah penggenapan dari janji-janji Allah yang dikatakan oleh para nabi di dalam sepanjang sejarah. Yesus Kristus adalah pribadi yang unik karena dia memiliki dua natur di dalam hidupnya, yaitu dia adalah 100% Allah, dia juga adalah 100% manusia. Yesus bukan manusia yang dijadikan oleh Allah, tapi Yesus adalah Allah
yang sudah menjelma menjadi manusia. Inilah kita melihat keunikan pribadi Yesus Kristus yang dibicarakan di dalam kitab Injil. Dan kemudian yang ketiga, apa itu Injil? Injil itu berkuasa karena berbicara tentang Yesus Kristus yang sudah bangkit dari kematian. Tidak ada orang yang bisa bangkit dari kematian. Dan tidak ada seorang tokoh agama pun yang telah mati dan bangkit dari kematian. Hanyalah Yesus Kristus. Injil yang penuh dengan kuasa, yang sudah dan yang mampu merubah hati dan hidup manusia dari kebinasaan memperoleh hidup yang kekal. Karena anak Allah ini yang telah menjadi penebus, yang sudah membayar lunas hutang dosa kita, dan yang telah mengalahkan kematian. Injil berarti satu kabar yang baik. Kabar baik karena membawa berita tentang kasih Allah kepada manusia yang sudah berdosa dan terpisah dari Allah. Sebab itu Injil ini begitu penting sekali. Nah, karena penting maka perlulah kita untuk memberitakan Injil. Ya, saudara sekalian, mengapa kita harus memberitakan Injil? Ada beberapa sebab. Yang pertama, kita harus memberitakan Injil oleh karena itu adalah kehendak Tuhan. Itu adalah perintah Tuhan kepada kita sekalian. Seperti kita melihat di dalam Matius 28 ya. Matius 28 ayat 19 sampai dengan 20. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ya, ibu-ibu, dari ayat ini memberitahukan kepada kita mengapa kita harus memberitakan Injil. Karena ini merupakan perintah Tuhan, ya, merupakan kehendak Tuhan untuk kita memberitakan Injil. Karena firman Tuhan mengatakan, pergilah, beritakanlah ke seluruh dunia. Bukti seseorang yang mencintai Tuhan, maka dia tentu akan melakukan perintah Tuhan ini. Dan yang kedua, mengapa kita harus memberitakan Injil? Yang kedua, itu karena pekerjaan Roh Kudus di dalam hati kita. Ya, coba kita lihat Kisah Rasul 1. Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ibu-ibu sekalian, Roh Kudus ini diberikan kepada kita supaya kita memiliki kuasa dan keberanian untuk kita memberitakan Injil. Jadi kita saat ini bisa memberitakan Injil, itu semua adalah karena pekerjaan Roh Kudus yang sudah diberikan kepada kita supaya kita punya kuasa, punya keberanian untuk memberitakan Injil itu. Dan yang ketiga, mengapa kita harus memberitakan Injil? Karena ini merupakan kita merasa hutang jiwa-jiwa yang tersesat. Dan juga merupakan tanggung jawab orang percaya untuk memberitakan Injil.
Karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, maka sekarang itu merupakan tanggung jawab kita untuk kita memberitakan kembali kepada orang lain yang belum kenal Tuhan Yesus. Dan yang keempat, mengapa kita harus memberitakan Injil? Oleh karena itu merupakan keinginan Allah supaya semua orang diselamatkan. Dan yang kelima, mengapa kita harus memberitakan Injil? Karena Injil itu merupakan kebutuhan semua orang yang berdosa. Karena merupakan kebutuhan, berarti merupakan sesuatu yang tidak boleh tidak, berarti harus untuk dipenuhi. Jadi kebutuhan orang berdosa adalah Injil itu. Sebab itu kita perlu untuk memberitakan Injil. Ya, saudara sekalian, kita juga seringkali mengatakan penginjilan, ya, kita mengabarkan Injil. Sebenarnya apa sih itu penginjilan? Ya. Penginjilan itu berarti kita ini memberitakan tentang Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Penginjilan itu berarti mengajak orang lain supaya mereka bisa bertobat dari dosa mereka dan menerima Yesus sebagai Juru Selamat pribadi kita. Nah, itulah penginjilan. Ya, jadi kalau ibu-ibu mengatakan, aku mau menginjili dan kita harus menginjili. Apa itu penginjilan? Ya, jangan lupa, penginjilan itu adalah mengajak orang lain supaya orang itu bertobat dari dosa dan menerima Yesus sebagai Juru Selamat pribadi. Penginjilan berarti kita memberitahukan kepada orang lain tentang Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Semoga Tuhan membantu kita sekalian supaya kita ingat status kita sebagai anak Tuhan. Kita punya tanggung jawab untuk memberitakan Injil kepada orang lain. Amin. Ya, mari kita masuk di dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur karena Engkau telah memberitahukan kepada kita, kami semua, tentang kata Injil. Ya Tuhan, kami sekarang sudah tahu, kami sudah mengerti apa itu Injil, apa itu penginjilan. Kiranya Tuhan tolong setiap kami, supaya kami sungguh-sungguh dibekali oleh firman Tuhan, sehingga kami punya kemauan, kerinduan untuk mau memberitakan Injil kepada orang lain, supaya orang lain mengenal Engkau Tuhan sebagai Juru Selamat, dan juga mereka boleh bertobat, terima Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Pakailah kami ya Tuhan, supaya kami memiliki keberanian untuk memberitakan Injil kepada orang lain. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Ya, mari kita bersama menyanyi Aku Seorang Berdosa. Pujian nomor 101, Aku Seorang Berdosa. Ku berdosa harus binasa, Yesus mati disalibkan. Ku berdosa harus percaya pada Yesus diselamatkan. Ku berdosa harus binasa. Ku berdosa harus binasa, Yesus mati disalibkan. Ku berdosa harus percaya pada Yesus diselamatkan. Ya, kita akan masuk di dalam
pokok-pokok doa. Mari ibu-ibu kita bersama membuka suara, kita berdoa untuk orang-orang yang sudah jatuh di dalam dosa. Ya. Kita mengetahui bahwa apalagi pada zaman sekarang ini, dosa itu sangat merasuk kehidupan setiap orang. Dosa telah merusak kehidupan orang. Mari kita mohon kepada Tuhan, biarlah Tuhan yang menyadarkan mereka, merubah mereka, supaya mereka yang berdosa boleh diingatkan oleh Tuhan, diubah oleh Tuhan, dan mereka bisa bertobat dari perbuatan dosa mereka. Kita bersama membuka suara, mari kita bersama mendoakan untuk orang-orang yang sudah jatuh ke dalam berbagai macam dosa. Bapa kami dalam surga, pada saat ini kami datang kepadamu. Kami ingin berdoa Tuhan, menyerahkan bagi orang-orang yang saat ini sedang dirasuk oleh dosa ya Tuhan. Kami melihat Tuhan bahwa dosa ini merajalela. Dosa sudah merusak banyak orang. Ya Tuhan, seringkali kami tidak sadari kami sudah jatuh dalam dosa. Kami mohon kiranya Engkau sendiri mengampuni segala dosa setiap orang yang sudah jatuh dalam dosa. Engkau ingatkan mereka, sadarkan mereka Tuhan, ubah mereka Tuhan, supaya mereka yang sudah jatuh dalam dosa, mereka sungguh-sungguh boleh diubah oleh Tuhan, dan mereka boleh menjadi orang-orang yang mau bertobat dari segala dosa yang sudah mereka lakukan. Terima kasih, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Amin. Kemudian yang kedua, kita juga bersama mendoakan untuk orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Karena orang yang belum mengenal Tuhan, mereka itu adalah orang-orang yang hidupnya tentu melawan Tuhan. Hidupnya adalah menentang Tuhan. Mari kita berdoa supaya mereka yang hidupnya melawan Tuhan, menentang Tuhan, bahkan tidak mau untuk terima Tuhan sebagai juru selamat pribadi. Karena Alkitab mengatakan itu adalah dosa. Sebab itu kita bersama berdoa supaya Tuhan sendiri yang akan menggerakkan hati mereka, berbicara kepada mereka, supaya mereka boleh mau untuk terima Tuhan sebagai juru selamat, supaya mereka tidak jatuh dalam dosa hukuman yang Tuhan sediakan bagi mereka yang tidak mau kenal Tuhan. Untuk itu saya persilakan Ibu Chang Ching Ing berdoa bagi orang-orang yang belum mau datang kepada Tuhan, melawan Tuhan, sengaja menolak Tuhan sebagai juru selamat pribadinya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang Maha Kasih, Tuhan Kau penuh kasih hingga Kau rela ya Tuhan mengorbankan jiwanya sendiri ya Tuhan, mati di atas kayu salib untuk semua orang yang berdosa di dunia ini. Tuhan, masih banyak ya Tuhan orang-orang yang di dunia ini ya Tuhan, mereka tidak mau percaya. Mereka tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, dan mereka tidak memperdulikan keselamatan. Oh Tuhan, pada saat ini kami mohon kiranya Roh Kudus ya Tuhan, kasihanilah mereka. Karena mata rohani mereka itu telah dibutakan oleh dunia ini ya Tuhan. Oh kami mohon kiranya Tuhan Roh Kudus Kau sendiri akan tolong ya Tuhan. Banyak di sekeliling kami, keluarga kami, atau orang yang di daerah tempat tinggal kami, walaupun orang yang sudah masuk gereja ya Tuhan, masih juga ada yang belum percaya pada Engkau. Oh pada saat ini ya Tuhan, kami mohon kiranya Roh Kudus, Kau Allah yang Maha Tahu, Tuhan menjamah mereka satu persatu. Tuhan Kau sendiri akan telikkan mata rohani mereka. Oh Tuhan sendiri akan tolong mereka ya Tuhan, supaya hati mereka yang
tegar tengkuk ini ya Tuhan. Tuhan Kau hancurkan, lembutkan ya Tuhan. Oh, mereka yang angkuh, mereka yang sombong, merasa dirinya tidak perlu Tuhan. Oh Tuhan juga tolong ya Tuhan. Berilah mereka rendah hati supaya mereka tahu siapakah dirinya. Supaya mereka tahu padahal manusia ini tidak bisa berbuat apa-apa jikalau tidak mengandalkan Tuhan. Oh Tuhan, pada saat ini kami juga mohon Tuhan Kau sendiri akan tolong supaya semua mereka yang masih belum mau terima Engkau, Tuhan Roh Kudus bekerja. Oh Tuhan juga boleh pakai ya Tuhan setiap anak-anak-Mu ya Tuhan sebagai alat di tangan-Mu untuk memberitahukan pada mereka supaya mereka telah mendengar Injil yang dari anak-anak-Mu ini ya Tuhan, mereka disadarkan bahwa manusia itu bukan apa-apa, manusia itu tidak ada apa-apanya ya Tuhan. Oh manusia ini jikalau tidak ditopang oleh Tuhan, kami tidak bisa melakukan apa saja, kami juga tidak bisa mendapatkan keselamatan. Tuhan tolong ya Tuhan, bagi mereka yang masih jatuh di dalam dosa, mereka yang masih belum mau terima, mohon Roh Kudus Kau bekerja. Tuhan pakailah anak-anak-Mu supaya sadarkan semuanya orang-orang ini, hingga di dunia ini lebih banyak orang yang diselamatkan. Terima kasih karena kami tahu Tuhan ingin seisi dunia ini, semua ini diselamatkan, tidak ada satupun yang binasa. Terima kasih ya Tuhan, Tuhan tolong pakailah setiap anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Ya, selanjutnya kita juga bersama berdoa untuk pemerintah kita Indonesia ini. Nah, kita tahu bahwa saat ini pemerintah kita sedang mengalami kesulitan, ya, karena kita tahu bahwa akhir-akhir ini di masa pandemi pun masih ada saja orang-orang yang berniat jahat untuk mengadakan demo, mengacau dan merusak segala apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Mari kita berdoa supaya Tuhan memberikan hikmat bijaksana kepada pemerintah kita, supaya pemerintah kita ini memiliki hikmat kuasa yang dari Tuhan, mampu untuk mengatasi segala demo yang saat-saat ini sedang dijalankan. Biarlah mereka itu disadarkan, diubah oleh Tuhan, mereka supaya tidak jatuh dalam dosa untuk merusak dan mengacau. Sekarang saya akan berdoa untuk hal ini. Bapa kami di dalam surga, kami mau berdoa Tuhan untuk situasi yang terjadi saat ini di negara kami Indonesia. Ya Tuhan, Engkau tahu di dalam masa pandemi ini, di mana orang sudah mengalami penderitaan, orang sudah mengalami kesulitan dan kesusahan, tetapi iblis itu tidak tinggal diam. Iblis masih memakai orang-orang untuk berniat jahat, mengadakan demo ya Tuhan. Di mana tujuan mereka mengadakan demo adalah ingin untuk mengacaukan negara kami ini, ingin merusak negara kami ini. Tuhan, mereka yang ikut demo adalah orang-orang yang tidak menyadari bahwa mereka itu adalah orang berdosa yang tidak seharusnya mereka itu melakukannya, tetapi karena iblis yang bekerja, yang merasuk di dalam tubuh mereka, sehingga mereka itu ya Bapa saat ini mereka dengan gigihnya, dengan giatnya untuk ingin mengacau. Tuhan, kami mohon Engkau sendiri sadarkan setiap umat manusia ya Bapa, supaya di dalam negara kami ini mereka tahu, mereka mau berubah, mereka mau bertobat ya Tuhan dari perbuatan-perbuatan dosa yang sudah mereka lakukan itu, supaya mereka tidak lagi ya Tuhan untuk berani mengacau negara kami. Ya Tuhan, pakailah pemerintah kami ini, berikanlah hikmat supaya pemerintah tahu bagaimana untuk mengatasi, menanggulangi ya Tuhan akan demo-demo yang akhir-akhir ini ya Tuhan sedang digalakkan oleh manusia yang telah diselubungi oleh kuasa-kuasa kegelapan itu. Ya Tuhan, kami serahkan negara kami Indonesia ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan, berikanlah ketenangan,
Berikanlah keamanan Tuhan di dalam negara kami ini. Biarlah setiap kami yang tinggal di negara ini, sungguh kami boleh merasakan satu kenyamanan dan ketenangan itu. Terima kasih. Kami berdoa dalam nama Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya, kita akan bersama menyanyi Tiap Orang Harus Tahu, nomor 89. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapakah Yesus. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu. Tiap orang harus tahu siapakah Yesus. Yesus kembang mawar sarung, bintang fajar yang mulia, yang terindah dari semua. Tiap orang harus tahu. Katakan, tiap orang harus tahu. Tiap orang harus tahu. Tiap orang harus tahu. Tiap orang harus tahu siapakah Yesus. Tiap Orang harus tahu. Tiap orang harus tahu. Tiap orang harus tahu siapakah Yesus. Yesus kembang mawar sarung, bintang fajar yang mulia, yang terindah dari semua. Tiap orang harus tahu. Ya, mari kita masuk dalam doa. Yang pertama, kita akan bersama-sama berdoa untuk penginjilan melalui panti-panti asuhan. Ya, di kota Surabaya ini ada beberapa panti, ya, baik itu panti jompo, panti anak-anak. Ya. Kita mohon kiranya Tuhan mau pakai setiap panti ini khususnya bagi panti-panti yang diselenggarakan atau dibuka oleh orang Kristen, oleh anak Tuhan, supaya Tuhan mau pakai tempat itu untuk sebagai tempat penginjilan, bisa membawa orang-orang yang berada di dalam panti tersebut untuk kenal Tuhan Yesus, supaya mereka boleh dibawa, mereka bisa percaya kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan memberikan hikmat kepada pengelolanya, supaya setiap pengelola panti mereka sungguh-sungguh tahu bagaimana dan apa yang harus mereka lakukan. Saya persilakan Kucing Ing berdoa untuk hal ini. Tuhan Yesus, kami sekali lagi datang ke hadapan-Mu ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, hanya Engkaulah Tuhan Allah yang dapat kami memohon,
tempat yang untuk kami meminta pertolongan ya Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami melihat di dunia ini, khususnya di Surabaya ya Tuhan, banyak sekali panti ya Tuhan. Ada panti jompo, yatim piatu. Oh Tuhan, pada saat ini ya Tuhan, kami mohon kiranya Tuhan Roh Kudus bekerja. Tuhan Roh Kudus sendiri akan pakai mereka yang sebagai pemimpin, sebagai mengatur, yang mengadakan panti-panti ini ya Tuhan. Gerakkan hati mereka ya Tuhan, khususnya untuk mereka yang sudah adalah orang Kristen, mereka adalah anak-anak-Mu ya Tuhan. Oh Tuhan, pakailah mereka, gerakkan hati mereka ya Tuhan. Mengasihi jiwa-jiwa yang sebagai penghuni panti ini ya Tuhan. Bagi mereka yang belum percaya, kiranya Tuhan melalui mereka kita bisa menginjili mereka, memberitakan kabar yang baik, kabar keselamatan ini kepada seluruh penghuni di panti ya Tuhan. Supaya mereka ya Tuhan hidup di dalam panti, mereka sungguh merasakan bahwa Tuhan dekat sekali dengan mereka. Tuhan selalu mengasihi mereka. Tuhan selalu memperhatikan mereka. Tuhan tidak membiarkan mereka sebagai anak atau sebagai orang tua tersendiri di tempat itu ya Tuhan. Tetapi mereka sungguh merasakan Allah yang selalu menyertai mereka. Tuhan Immanuel selalu beserta dengan mereka. Oh Tuhan, melalui Injil ya Tuhan, berilah mereka kesempatan ya Tuhan. Kasihani mereka supaya mereka juga bisa mendapat berkat keselamatan ya Tuhan melalui panti ini ya Tuhan, memberitakan Injil kepada mereka hingga setiap penghuni panti ya Tuhan, tidak ada satu mereka yang binasa, tetapi mereka semuanya telah mendapatkan berita yang terbaik ini, berita Injil ini yang mempunyai satu kekuatan. Oh Tuhan, tolong supaya mereka semuanya bisa diselamatkan. Haleluya, puji Tuhan. Kami percaya kalau Roh Kudus bekerja tempat itu, semuanya itu akan mendapatkan berkat keselamatan ini. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Ya, selanjutnya kita juga bersama berdoa untuk penginjilan ke desa-desa. Ya, kita tahu bahwa tentu di dalam dunia ini masih banyak tempat-tempat yang sampai ke pelosok, tempat yang terpencil. Injil mungkin manusia belum dijangkau oleh Injil. Mari kita berdoa supaya Tuhan pakai setiap hamba-Nya yang memberitakan Injil ke desa-desa. Mereka boleh dipakai oleh Tuhan untuk membawa orang-orang di desa itu juga boleh kenal siapakah Yesus Kristus. Nah, saya akan doakan untuk hal ini. Bapa kami dalam surga, pada saat ini Tuhan kami mau berdoa untuk penginjilan ke desa-desa ya Tuhan. Ya Tuhan, kami tahu tentu di dalam dunia ini masih banyak tempat-tempat terpencil, desa-desa ya Tuhan, yang mungkin belum dijangkau oleh Injil ini. Kami manusia mungkin belum sampai ke tempat tersebut untuk memberitakan tentang Yesus Kristus yang adalah juru selamat dunia ini. Oleh sebab itu ya Tuhan, pakailah setiap kami anak-anak-Mu yang sudah kenal Tuhan Yesus ini. Biarlah kami pun juga boleh memberitakan Injil kepada mereka-mereka yang berada di desa-desa, di tempat-tempat yang terpencil ya Tuhan. Supaya mereka pada suatu saat mereka juga boleh kenal Engkau Tuhan. Mereka boleh datang untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Mohon kiranya Engkau sendiri yang akan pimpin, Engkau yang akan berkati ya Tuhan, penginjilan ke desa-desa ini. Supaya baik orang kota maupun orang desa, mereka semuanya juga boleh kenal Yesus Kristus yang adalah juru selamat dunia ini. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya persilakan Bu Ching Ing berdoa untuk penginjilan ke daerah-daerah komunis, ke negara-negara yang belum mengenal Tuhan. Saya persilakan Bu Ching Ing berdoa untuk penginjilan ke daerah-daerah negara komunis.
Tuhan Yesus, kami datang lagi ya Tuhan, kami memohon ya Tuhan. Oh, kami tahu Tuhan sangat sedih kalau melihat banyak orang-orang yang ada di negara komunis ya Tuhan. Mereka masih menjadi orang yang ateis ya Tuhan. Mereka tidak percaya adanya Tuhan, adanya Allah yang ada, pencipta langit dan bumi ini ya Tuhan. Oh Tuhan, pada saat ini ya Tuhan, kami percaya Tuhan juga sedih melihat mereka ya Tuhan. Mereka akan binasa ya Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami hanya memohon kiranya Tuhan Roh Kudus sendiri yang akan tolong. Oh Tuhan, tolonglah mereka, khususnya bagi mereka yang hidup di negara komunis ya Tuhan. Mereka tidak bisa bebas untuk memilih agama. Oh mereka tidak bisa bebas untuk menyembah Engkau. Oh Tuhan, kasihani mereka, khususnya untuk mereka yang mungkin dalam hatinya mereka rindu. Mereka ingin sekali mau mengenal Engkau ya Tuhan, tapi mereka tidak mempunyai kesempatan. Oh Tuhan, mungkin juga ada yang mereka hidup di dalam negara komunis, mereka tidak sama sekali tidak mau percaya bahwa Allah itu adalah Allah pencipta langit dan bumi. Mereka hanya percaya kepada dirinya sendiri. Oh Tuhan, tolonglah mereka. Mereka itu sangat kasihan ya Tuhan. Mereka mengira dirinya itu hebat. Mereka mengira dirinya itu adalah yang terbaik, yang terpandai. Tetapi ya Tuhan, kasihani karena mereka tertutup dengan semua ajaran-ajarannya, hingga mereka tidak bisa melihat bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan Yesus pencipta langit bumi ini. Ada bahkan mereka juga ada ciptaanmu Tuhan. Mereka itu tidak sadar ya Tuhan. Pada saat ini kiranya Roh Kudus sendiri akan bekerja. Oh Tuhan, tolong mereka ya Tuhan. Pakailah orang-orang mungkin di dalam situ ada di sekeliling mereka, ada anak-anakmu ya Tuhan. Ada hamba-hambamu ya Tuhan. Mereka yang melayani di tempat-tempat yang banyak orang-orang yang masih pengan komunis ya Tuhan. Kiranya Tuhan pakai mereka, beri kekuatan pada mereka ya Tuhan, beri hikmat pada mereka ya Tuhan, dan juga beri mereka keberanian yang dari Engkau ya Tuhan, untuk tolong ya Tuhan memberitakan Injil supaya semua orang-orang yang telah terselubung oleh ajaran komunis ini ya Tuhan, mereka tercelik, mereka terbuka, mereka bisa melihat hanya karena Engkaulah Tuhan Yesus, Allah satu-satunya yang juru selamat bagi mereka. Tuhan, tolong ya Tuhan, kami sekali lagi mohon kiranya Tuhan Roh Kudus urapi semua hamba-hambamu yang melayani di tempat komunis, supaya semuanya itu Tuhan, mereka bisa bekerja, mendapatkan kemenangan ya Tuhan, memenangkan banyak jiwa ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Selanjutnya ibu-ibu, mari kita bersama berdoa untuk alat-alat pengabaran Injil ya. Alat-alat pengabaran Injil itu bisa melalui traktat, bisa melalui buku-buku rohani, melalui radio, melalui televisi, dan lain sebagainya. Mari kita mohon supaya Tuhan pakai semua peralatan ini, supaya melalui peralatan ini bisa menjangkau lebih banyak orang untuk Injil disebarluaskan, sehingga mereka boleh kenal Tuhan. Dan kita juga doakan bagi orang-orang yang berbeban untuk membuat alat-alat pengabaran Injil, baik itu mengarang buku, membuat traktat, siaran di radio, televisi, melalui HP. Mari kita mohon supaya Tuhan berikan hikmat, supaya mereka tahu bagaimana untuk menggunakan alat-alat atau talenta-talenta yang sudah Tuhan berikan itu untuk mereka pakai mengabarkan Injil. Mari kita bersama membuka suara berdoa untuk hal ini. Bapa kami dalam surga, pada saat ini kami mau berdoa Tuhan untuk alat-alat pengabaran Injil ya Tuhan. Baik itu melalui radio, televisi, melalui traktat, melalui buku-buku rohani. Ya Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang akan pakai orang-orang yang Tuhan sudah karuniakan talenta kepada mereka, supaya mereka tahu bagaimana Tuhan menggunakan talenta mereka itu, supaya melalui talenta yang mereka miliki, Injil boleh disebarluaskan ya Tuhan. Baik itu melalui membuat traktat,
mengarang buku ya Tuhan, dan juga melalui siaran radio, televisi, dan juga WA, HP, Tuhan kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Mohon kiranya Tuhan sendiri pakai alat-alat ini untuk menjangkau lebih banyak orang mengenal Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa dan serahkan semua ini hanya di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Ya, sekarang kita akan bersama menyanyi Jadikan Aku Saluran Berkat, sambil kita mempersiapkan kolektor ya. Ya, memang saat-saat sekarang ini kita belum bisa ibadah di gedung gereja. Mungkin bagi ibu-ibu merasa saya mau memberi, tetapi bagaimana belum ada kebaktian di gereja. Ibu-ibu boleh menyerahkan persembahan ibu-ibu setiap kali kita Kamis ya. Ibu boleh transfer ke ATM BCA ya. Nah, kalau ibu-ibu merasa tidak tahu nomor BCA-nya, ibu-ibu boleh tanya kepada pengurus untuk mengetahui ATM BCA PWK kita ya. Tapi kalau ibu-ibu merasa kesulitan untuk melalui transfer ke bank, maka ibu-ibu bisa kumpulkan sendiri di rumah ya. Nah, nanti kalau sudah kita mengadakan ibadah di gedung gereja, atau ibu-ibu mau menyerahkan persembahan ibu-ibu untuk diserahkan kepada salah seorang dari kami pengurus, silakan. So, ibu-ibu juga bisa memberikan persembahan itu untuk pekerjaan Tuhan ya. Karena selama pandemi ini memang kita tidak bisa memberi, tapi bukan berarti lalu kita tidak memberi ya. Kita masih tetap harus mengumpulkan persembahan kita itu yang biasa kita lakukan setiap Kamis. Biarlah kita kumpulkan di rumah masing-masing. Nah, nanti ibu-ibu terserah mau ditransfer di bank, melalui bank, atau diserahkan kepada salah seorang pengurus, atau nanti dibawa pada waktu gedung kita ibadah di gedung gereja. Ya, mari kita sekarang mempersiapkan persembahan kita itu dengan memuji Jadikan Aku Saluran Berkat. Di jalan hidup besar dan kecil, banyak sedih mengerang. Tolong mereka yang dalam dosa, bawalah sinar terang. Pakailah aku jalan berkat-Mu, hidupkulah cahaya-Mu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau penat. Pakailah aku. Pakailah aku jalan berkat-Mu, hidupkulah cahaya-Mu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau penat.
silakan Ibu Jing menaikkan doa persembahan dan doa penutup. Tuhan Bapa yang di dalam surga, kami ucap syukur terima kasih ya Tuhan. Walaupun dalam kondisi pandemi ini ya Tuhan, semua merasakan ada kesulitan ya Tuhan, khususnya di dalam ekonomi. Oh, tapi Tuhan kami tahu ya Tuhan, Tuhan tidak menggeletakkan kami, Tuhan tidak membiarkan kami sendirian untuk berjuang ya Tuhan. Tetapi Tuhan Kau selalu menopang, Tuhan Kau selalu menyertai setiap anak-anak-Mu yang berharap kepada Engkau. Kiranya Tuhan Kau sendiri akan tolong setiap ibu-ibu yang ada di Persekutuan Wanita Febe ini ya Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa setiap ibu-ibu pasti merasakan berkat Tuhan selalu menyertai mereka. Pasti mereka merasakan Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka diri sendiri. Oh Tuhan selalu menyertainya. Oh Tuhan pada saat ini ya Tuhan, kami sudah mendapatkan berkat yang dari Engkau ya Tuhan. Kami bisa memberikan persembahan pada hari ini. Kami ucap syukur, terima kasih. Semuanya ini karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Oh Tuhan, pada saat ini ya Tuhan, kami juga tidak lupa ya Tuhan, berdoa untuk setiap keluarga-keluarga dari Persekutuan Wanita ini ya Tuhan. Mungkin dalam keluarganya mereka ada yang kehilangan pekerjaan. Mungkin ada yang mereka lagi kesulitan ya Tuhan untuk berusaha. Mungkin mereka masih ada banyak kesulitan ya Tuhan menghadang di depan mereka, hingga mereka pada saat ini merasakan sedih, merasakan mungkin kecewa. Mungkin juga mereka kecewa pada Tuhan. Oh pada saat ini Tuhan kasihanilah mereka. Kiranya Roh Kudus penghibur, hiburlah mereka satu persatu. Kuatkan iman mereka supaya mereka mempunyai hati yang selalu berharap kepada Engkau. Karena Tuhan janji-Mu itu ya dan amin. Tuhan tidak pernah membiarkan kami. Pada saat ini ya Tuhan kami ucap syukur, kami sudah menerima persembahan ini. Kiranya Tuhan Kau sendiri juga berkati persembahan ini, supaya persembahan ini dapat dipakai oleh Persekutuan Wanita ini untuk dikembangkan, untuk memenangkan lebih banyak jiwa-jiwa yang mereka terlantar, mereka yang sudah di pinggir lubang dosa itu ya Tuhan. Tuhan tolong mereka, tarik mereka kembali ya Tuhan, supaya mereka bisa mengenal Engkau, menikmati keselamatan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa sekali lagi untuk masa depan dari Persekutuan Wanita ini, supaya setiap ibu-ibu dalam kondisi pandemi ini ya Tuhan, mereka tidak menjadi loyo, tetapi satu persatu mereka makin dikuatkan karena mereka sudah membaca firman-Mu, hingga mereka mendapatkan kekuatan untuk menghadapi semua kesulitan, supaya kita semua bisa hidup walaupun susah, walaupun sulit, tetapi kita merasakan damai di dalam Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Amin. Mari ibu-ibu kita berdiri, kita akan tutup persekutuan kita dengan doa berkat. Ibu-ibu sekalian, seperti tadi sudah kita dengarkan firman Tuhan yang mengingatkan kepada kita sekalian, khususnya kalau kita adalah anak-anak Tuhan, tugas dan tanggung jawab kita adalah untuk memberitakan Injil, supaya lebih banyak orang yang kenal Tuhan Yesus, yang mau bertobat untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Mari kita mohon supaya Tuhan yang akan pakai kita sebagai orang-orang yang memiliki kemauan, kerinduan untuk memberitakan Injil. Dan kini kita akan pulang kembali ke tempat masing-masing. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kita kasih karunia. Tuhan juga menghadapkan wajah-Nya kepada setiap kita dan memberikan pada kita semua damai sejahtera, sukacita surgawi, hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima
Silakan duduk, doa teduh kebaktian selesai.